Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu sagung dumadi. Dulur, selamat berjumpa kembali di channel saya, Temu Nalar. Menuju kesadaran, mencapai pencerahan. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit membacakan prediksi keberuntungan dan nasib teman-teman di tahun 2024. Semoga bacaan saya resonate karena ini sifatnya general reading, jadi tidak mungkin cocok untuk semuanya. Bagi dulur-dulur yang cocok, monggo digunakan sebagai pakem. Yang tidak cocok, abaikan dan pakailah ini sebagai hiburan yang positif. Dulur-dulur, pada kesempatan ini saya akan membacakan sedikit dari prediksi nasib dan keberuntungan dulur-dulur Rebu Pahing di 2024. Bacaan ini bersifat general dan tidak mungkin resonate untuk semua Rebu Pahing. Bagi yang resonate, pergunakan sebagai pakem-pakem dan wawalernya. Bagi yang tidak resonate, abaikan dan pakai itu sebagai hiburan. Dulur-dulur Rebu Pahing, ada baiknya sebelum saya membacakan nasib dan keberuntungan Anda di 2024, saya perlu mereview kehidupan Anda, perjalanan Anda di 2023 kemarin. Di mana 2023 kemarin adalah, saya melihat untuk rekan-rekan teman-teman Rebu Pahing adalah fase kaget. Kaget, tertegun, terhiran-hiran, istilah orang Jawa, telek-telek, karena Anda mengalami fase yang luar biasa di mana kehidupan Anda berada pada titik terendah. Anda tidak menyangka dan menyala-nyala sebelumnya, di mana ternyata 2023 itu adalah puncak bagi teman-teman Rebu Pahing mengalami fase-fase kejatuhan. Kejatuhan sampai titik terendah. Apa yang sudah Anda bangun sebelumnya runtuh. Apa yang sudah Anda kumpulkan sebelumnya hilang. Apa yang sudah Anda tata sebelumnya rusak. Itu tidak hanya mencakup faktor ekonomi finansial saja, tetapi juga faktor hubungan relationship Anda dengan orang-orang terdekat Anda. Bisa keluarga Anda, bisa teman Anda, bisa rekan-rekan kerja Anda. Jadi titik terendah yang saya lihat, bahkan yang sebelumnya menikmati pekerjaan dengan baik-baik saja, dengan circle yang banyak, teman yang banyak, di 2023 dan tahun-tahun sebelumnya bahkan secara tiba-tiba kehilangan pekerjaannya. Ada yang secara tiba-tiba tanpa dinyana-nyana kehilangan orang terkasihnya, kehilangan orang-orang yang dicintainya. Jadi itu yang saya sebut fase kaget, tertegun, terhiran-hiran, telek-telek, bahkan Anda berada di titik di mana Anda itu blank, tidak bisa berpikir dengan rasional. Kalau Anda mau menggugat kepada siapa? Bahkan nyaris keimanan Anda juga dipertaruhkan di 2023. Anda mempertanyakan tentang kuasa Tuhan, keadilan Tuhan, dan sebagainya. Itu. Mungkin ini tidak untuk semua Rebu Pahing, tapi bagi beberapa Rebu Pahing mengalami fase-fase seperti itu, saya melihatnya. Lalu, bagaimana perjalanan nasib dan keberuntungan Anda di 2024? Rebu Pahing, dengan perjalanan panjang Anda di 2023 dan tahun-tahun sebelumnya itu, akhirnya membawa Anda untuk berkontemplasi dengan diri Anda sendiri. Anda mulai mempertanyakan diri Anda sendiri. Anda mulai
berorientasi dan penasaran dengan diri Anda sendiri. Kenapa saya terjadi hal-hal seperti itu? Kenapa nasib saya seperti ini? Kenapa saya kehilangan orang-orang yang saya cintai? Kenapa saya kehilangan pekerjaan saya? Kenapa ekonomi saya hancur lebur seperti itu? Nah, itu yang membuat Anda akhirnya bisa mudoroso dengan diri Anda sendiri, dan pada akhirnya kontemplasi Anda itu akan menemukan diri Anda dengan satu titah kehidupan yang berbeda dengan orang lain. Anda mulai bisa menemukan diri Anda dalam kesunyian. Anda mulai bisa merasakan keberadaan Anda sendiri. Jadi Anda orientasi berpikirnya mulai dari dalam diri Anda sendiri, untuk pada akhirnya pertanyaan Anda mengarah pada, saya ini sebetulnya siapa? Mendapatkan tugas titah ke dunia ini sebagai apa? Kenapa saya diberi ujian seperti itu? Kan seperti itu. Saat Anda sudah mengenal diri Anda sendiri, Anda akan berpijak dan mulai bisa menapakkan langkah demi langkah untuk menapaki masa depan di 2024. Sebagai imbalannya apa? Anda akan dipertemukan dengan orang-orang yang bijak yang akan menuntun Anda. Bahkan saat teman-teman melihat konten saya ini, saya percaya bahwa tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Jadi, kalau teman-teman sekarang sedang menikmati dan menonton konten ini, ada sebagian teman-teman sing baru saja bertemu dengan orang-orang bijak yang bisa memberikan petuah-petuah luhur, petuah-petuah bijaksana, yang akhirnya akan menuntun jalan Anda. Jadi, kemana saya harus melangkah? Apa yang harus saya lakukan itu? Tuhan akan mengirimkan orang-orang yang bijak, yang bisa memberi pengarahan kepada Anda. Selain Anda bisa membaca dan mendengar intuisi Anda sendiri dari dalam diri Anda sendiri. Nah, sebagai balasannya, di akhir tahun nanti Anda akan mulai bisa menata langkah-langkah baru. Anda bisa mulai menemukan sesuatu yang baru yang tentunya lebih cocok dan memang sangat cocok dengan Anda. Jadi kalau Anda selama ini melakukan sesuatu atau mendapatkan tugas atau melakukan hal-hal di tahun-tahun sebelumnya itu karena mungkin satu keadaan, dan kadang itu memang bukan sesuatu yang baik bagi Anda, di 2024 akhir nanti Anda akan benar-benar berjalan pada rel Anda. Ini misalnya contoh, Anda melakukan usaha, membuka suatu usaha atau bisnis. Saya pastikan usaha dan bisnis yang Anda jalani itu adalah usaha yang memang sesuai dengan passion Anda. Karena Anda sudah belajar dari keadaan-keadaan sebelumnya, oh ternyata saya cocoknya bekerja seperti ini, karena dengan bekerja seperti ini saya bisa memberikan manfaat bagi banyak orang. Salah satu contohnya seperti itu. Oh ternyata saya cocoknya profesi saya seperti ini, karena saat saya menjalani hal seperti ini, saya merasa menikmati, saya merasa senang. Dengan kesenangan itu Anda akan mempunyai kesadaran untuk lebih bersyukur, untuk lebih bisa melihat kuasa Tuhan itu seperti itu, kan seperti itu. Jadi bisa dibilang ini memang dikehendaki oleh Tuhan agar Anda kembali ke real Anda sendiri. Jadi memang bacaan saya tidak menjanjikan hal-hal yang membuai atau memberikan candu-candu kesenangan pada pikiran Anda, tapi memang benar-benar sesuatu yang menurut saya adalah kebijaksanaan yang bisa Anda ambil. Masalah materi, masalah finansial itu adalah mutlak urusan Tuhan. Dari apa yang Anda lakukan selama itu memang benar-benar panggilan hidup Anda, saya yakin akan memberikan buah atau hasil yang luar biasa. Begitu. Jadi intinya Rebu Pahing, Anda diberi fase kaget di tahun-tahun sebelumnya karena Anda akan dibangkitkan dengan wajah baru,
dengan seri yang baru, di mana wajah dan seri itu sangat cocok dengan Anda, dan Anda ke depannya di tahun-tahun berikutnya akan bisa lebih menikmati hidup itu dengan seutuhnya. Jadi kebahagiaan Anda juga kebahagiaan yang memang benar-benar kebahagiaan dari dalam diri Anda sendiri, bukan hasil polesan, atau Anda bukan kebahagiaan menurut pandangan orang lain. Jadi seperti itu. Rebu Pahing, tetap semangat, tetap bersabar, tetap telaten, tetap bergerak, tetap berusaha. Nanti Anda akan tahu bagaimana sih hasil yang sebenarnya. Bagaimana kehidupan saya pada akhirnya. Anda akan tahu setelah Anda melakukan kontemplasi dan menemukan jati diri Anda sendiri. Saya kira cukup untuk Rebu Pahing. Semoga bermanfaat. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Rahayu, Sagung Dumadi.